Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Voice of the Voiceless. Halo, selamat sore. Salam jumpa lagi bersama saya Placidus Asis Deornai yang adalah host di sini hari ini. Sore ini saya kedatangan tamu. Ini bukan tamu lagi nih. Ini teman seperjuangan yang ada di Labuan Bajo ya, Pak Lawrence. Beliau adalah ketua pemantau keuangan negara ya, yang ada di Labuan Bajo. Selama ini narasumber ini sering sekali muncul di media, ya, baik di media sosial, bahkan di diskusi-diskusi grup WA. Dan beliau dikenal sebagai sosok atau figur yang getol bicara tentang korupsi. Selamat datang Pak Lawrence. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, kabar seperti hari-hari sebelumnya. Namun kita sepertinya ada potret lain ya beberapa hari terakhir ini, bahwa situasi politik kita nasional ini kurang begitu kondusif lah ya. Memang merembes sampai pada tingkat daerah. Pak Lawrence, tentu kita punya alasan yang kuat mengundang narasumber yang bernama Lawrence Hogap. Kemarin Pak Lawrence tanggal 17 ya persisnya, 17 Mei 2023, Satu Indonesia ini dihebohkan. Dihebohkan oleh isu korupsi. Saya berpikir ini sudah nyaman-nyaman aja. Apalagi Pak Lawrence, sosok atau kader yang diduga melakukan korupsi ini adalah juga putra asli Manggarai. Putra terbaik lah ya. Bahkan di KTT kita lihat ya kemarin ada juga hadir di Labuan Bajo menjemput Perdana Menteri Timor Leste kalau nggak salah. Terkait isu ini Pak Lawrence, yang membuat Satu Indonesia heboh, bahkan sampai hari ini viral. Masih juga orang membahas tentang korupsi yang terjadi di Kemenkominfo. Apa komentar Pak Lawrence terkait isu ini? Menarik ya pembahasan kita sore ini ya Pak. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih dalam seperti apa persoalan hukum yang menyelimuti beliau, sebelum masuk sana saya coba menganalisis bahwa tersangkutnya Menteri Joni Plate dalam persoalan korupsi ini menambah jajaran para Menteri Kabinet Kerja Jokowi ya, dalam peristiwa persoalan tindak pidana korupsi gitu. Nah, yang saya mau katakan begini, bahwa Pak Joni Plate ini merupakan Sekjen DPP Nasdem ya. Oh ya, betul. Ya, dan saya pikir peristiwa hukum yang menyelimuti beliau ini, saya pikir mereka gagal lah menginterpretasikan seperti apa semangat dan spirit dari gerakan restorasi itu. Ya, artinya kan tagline Partai Nasdem ini kan dia punya identitas tersendiri. Betul, gitu. Restorasi. Nah, gerakan restorasi yang kita paham itu sebetulnya ya upaya memulihkan kesadaran moral kita ya dalam bernegara, artinya memulihkan produktivitas fungsi pemerintah dalam hal ini eksekutif maupun legislatif. Nah, tetapi beberapa kader Nasdem selama ini baik di pusat maupun daerah, saya pikir mereka belum mampu menginterpretasikan seperti apa sih gerakan restorasi yang mereka kumandangkan dari awal gitu. Nah, sehingga persoalan hukum yang menyelimuti Pak Joni Plate ini, saya pikir ini merupakan persoalan korupsi yang memang extraordinary crime ya. Kejahatan yang sangat luar biasa, yang memang dalam catatan saya itu bahwa korupsi yang terjadi ini merupakan awal mula dari program pengadaan BTS ya. Ya, betul. Ya. Artinya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi punya komitmen besar ya bagaimana membangun infrastruktur ya, baik darat, laut pun maupun udara. Betul. Bicara terkaitkan konektivitas internet ini, ya saya pikir ini merupakan semangat beliau bagaimana mentransformasi, membangun infrastruktur udara gitu. Nah, dan sebelum kita bicara selanjutnya itu, saya pikir program pembangunan BTS ini dulu itu sebetulnya sudah dibangun oleh Menteri Kominfo sebelumnya ya, Pak Rudiantara kalau nggak salah. Nah, namun di tengah pandemi COVID-19 tahun 2020 itu justru ada speed yang lebih cepat lagi itu. Ya. Jokowi punya komitmen
lebih kencang lagi terkait dengan pembangunan ini Pak Wahyu. Nah, namun di sisi lain terhadap persoalan ini bagaimana Menteri Joni Plate yang memang notabene merupakan kader terbaik kita untuk Putra Manggarai ya. Ya Betul. justru jadi apa namanya kreator lah ya sebagai arsitek untuk melakukan tindakan pidana korupsi ya. Sehingga saya melihat ini suatu bentuk kecelakaan moral yang memang dalam tanda kutip ya kita sudah membanggakan beliau. Yang pertama orang Manggarai, latar belakang juga pendidikannya itu nggak main-main Pak ya. Tahan dulu Pak Lorenz. Ini saya rasa unik sekali ini narasi kecelakaan moral ini. Tetapi sebelum kita mengulas lebih jauh, ini kita mau lihat dari perspektif lain ya. Kita mengamati memang pergerakan media, terlebih di seputaran Manggarai Raya, bahkan NTT, ada yang empati, ya bersedih, ada juga yang mungkin mengutuk juga, dan lain-lain. Jadi apresiasi apa namanya komentar di media sosial begitu liar. Nah, apa komentar saudara sebagai seorang sesama orang Manggarai gitu? Kalau kita bicara duka ya secara pribadi saya juga turut berduka yang mendalam pasti. Bagaimana mungkin senior kita yang menjadi role model bagi generasi kita saat ini ya mestinya harus betul-betul konsistensi agar beliau itu menjadi motivator dan inspirator kita para kaum milenial ya. Ya, mudah-mudahan saja bahwa persoalan hukum yang melilit beliau ini ya bisa ada kejelasan. Kita masuk ke isu yang sesungguhnya ya, yang masih sampai hari ini masih hangat dibahas di level media, bahkan isu ini sampai ke tingkat desa yang kita pantau di media sosial. Dugaan tindak pidana korupsi ini kan sudah tercium jauh sebelum penangkapan ini kemarin. Tetapi belum tampak terlihat siapa sajakah yang tertangkap ya, karena yang di media yang terpublis itu kan oknum-oknum atau hanya beberapa orang saja. Nah, sebelum masuk ke situ Pak Lorenz, coba Pak Lorenz membedah apa sih yang terjadi di Kemenkominfo sehingga kemudian 8T ini disinyalir dikorupsi oleh oknum atau kelompok ini. Setelah saya melakukan kajian dari berbagai referensi dan sumber kemarin, bahwa memang terkait persoalan korupsi itu di kementerian, saya pikir Pak Joni di sini tidak berjalan dengan sendirinya juga. Ya, bagaimanapun juga menjadi rahasia umum bahwa menteri ini kan perwakilan dari partai lah ya, perwakilan korporasi gitu. Artinya dia dititipkan di kementerian kabinet kerja mana saja. Artinya ini sudah menjadi ya semacam feedback dari kemenangan sebuah kontestasi pemilu lah ya. Nah, yang kita harapkan di sini bahwa komitmen moral yang memang dalam hal ini Partai Nasdem itu selalu kumandangkan anti korupsi dan anti korupsi. Itu jargonnya. Ya, jargonnya itu. Dan saya 50% itu tertarik ya, dengan jargon yang mereka bangun itu, inisiasi. Nah, namun dalam realitasnya di lapangan sejauh ini kita tidak melihat sesuatu yang spektakuler ya, atau menggambarkan bahwa mereka itu dalam koridor gerakan restorasi ini tadi. Nah, sehingga persoalan korupsi yang terjadi di Kementerian Kominfo itu, saya melihatnya itu, kenapa saya bilang terjadi kecelakaan moral di sana? Karena spirit dari program ini dulu kan program yang namanya itu 3T pasti. Oh gitu. Ya. Dari program 3T ini membangun pelayanan digital ya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Ya, kurang lebih ada 4.200 apa namanya? Site BTS ya yang akan dibangun. Nah, tetapi kita setelah mendapat informasi resmi konfres dari Kejagung bahwa di sana itu sudah terjadi peristiwa pidana korupsi, ada pekerjaannya belum selesai tapi sudah dibayar. Nah, kemudian ada juga markup anggaran lah di sana. Nah, yang kita harapkan dari Kejagung sebetulnya supaya mengusut tuntas lah ya terkait persoalan pidana ini. Karena bagaimanapun juga kerugian negara yang mencapai 8 triliun ini, saya pikir ini menjadi lahan pancakan ya dari para pihak yang tersangka. Nah, sebelum Pak Joni ini jadi tersangka, sebelumnya kan ada 5 orang yang sudah tersangka. Betul. Ya, artinya kan jelas ini ada rentetan. Ya memang ini predator, pelaku
yang punya perannya masing-masing lah di sini. Iya. Nah, yang kita tunggu-tunggu sekarang ini Pak Sis, bagaimana keterlibatannya adik Joni Plate di sini ya? Ya, sempat keluar di media Iya, juga saya sempat lihat. keluar di media. Kalau kita tracknya itu kan dia sudah mengembalikan kerugian negara Betul. sebesar 500 juta. juta Betul. ya, 500 juta. Nah, yang saya mau tanyakan di sini bahwa dalam konteks apa itu pengembalian 500 juta? Ya. Ya kan begitu. Yang kita baca itu adalah ada temuan. Ya, Ya. ada temuan. Lalu disebutkan juga secara hubungan hukum memang tidak ada hubungan hukum. Oke. Tapi terbukti ada aliran. Iya. Aliran itu. Ya. Tapi itu urusan jaksa lah, brother. Iya. Tetapi saya tadi tertarik pada soal kecelakaan moral. Apakah Pak Lawrence melihat ada yang salah kan dari pendidikan partai Nasdem ini? Iya. Karena ini jargon ini nggak main-main, ya kan? Nah ini tampaknya ini berat juga kalau bilang anti korupsi, tapi satu sisi ini 8T bombastis loh, brother. Ini mungkin paling tinggi ya? Ya, paling tinggi. Nah, Anda melihat bagaimana pola pendidikan Partai Nasdem terhadap kadernya? Ya, memang kalau kita membedah sampai ke sana, jadi Pak Joni kan selain Kominfo, dia juga sebagai sekjen ya. Ya mesti menjadi guru lah bagi semua kader di Partai Nasdem gitu. Oke. Nah, kenapa saya menilai ini suatu terjadi kecelakaan moral, Pak Sis? Ya karena saya melihat bahwa semua hampir kader partai politik itu yang memang sudah berada dalam sistem, mereka tidak menunjukkan kegigihannya itu ya dalam platform kerja ideologi partai gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kita mengulas terkait dengan spirit restorasi ya dari Partai Nasdem, ya sebetulnya itu realisasi atau teman-teman di dalam sistem ya menginterpretasi gerakan restorasi ini tadi. Saya pikir nyaris tidak terlihat lah ya, apalagi di skala pemerintahan daerah kita punya ya. Tapi Pak Lawrence ingat tidak ada sebuah keterangan yang pernah dipublis di media bahwa Pak Surya Paloh sebagai ketum pernah menerangkan tentang semangat restorasi. Jika ada kader saya yang melakukan korupsi, partai ini bila perlu saya bubarkan. Kan tegas sekali itu. Iya. Saya pikir statement Pak Surya Paloh itu merupakan syarat politik lah ya. Tapi dalam hatinya wah gila benar nih. Sulit dipercaya juga ya. Politisi ini kan ya seperti yang kita ketahui itu mereka tidak percaya dengan ucapannya sendiri ya. Justru mereka terkejut itu ketika masyarakat atau publik percaya apa yang keluar dari mulutnya itu. Sehingga ketika masyarakat dulu mendengar terkait dengan peristiwa hukum pada sekjen mereka ya, Pak Bung Rio Capella kalau nggak salah. Iya betul, ingat itu baru mau naikin status ke partai ya, tiba-tiba terjungkal pula kan. Waktu itu kan ya Pak Surya Paloh kan dicecar oleh media juga. Bagaimana ini Pak komitmen moralnya itu kan? Ya tapi beliau waktu itu masih eksis lah sampai sekarang. Dan sekarang terjadi persoalan yang sama juga. Ya saya pikir dalihnya itu ya nggak berubah jauh lah. Ya masih pada dalam tatanan itu ya. Ya paling hanya untuk menurunkan tensi penilaian publik itu sanksi moralnya itu ya saya welcome aja. Bagi Kejagung untuk periksa semua aliran uang, semua saya punya institusi partai, saya dukung total kan begitu. Itu kan hanya upaya mengelabui masyarakat untuk memberikan sanksi sosial sebetulnya. Gitu ya. Lalu kemudian kalau kita terus mengamati nih pergerakan media dari kemarin sampai semalam, lalu kemudian ada tanggapan Pak Surya ya, ada tanggapan Pak Surya terkait kadernya masuk di dalam pusaran ini. Tertangkap, digeledah pula bawa ke kejaksaan. Nah lalu apakah Pak Lawrence melihat ini cara Pak Surya untuk mempertahankan citranya kah? Atau apa ini? Iya, kalau kita ikuti perkembangan media dari kemarin itu dari Pak Willy juga petinggi Nasdem dan juga Ketua Komisi 3 ya dicecar oleh media itu. Bagaimana ini upaya Nasdem? Apakah memberikan upaya hukum ya, bantuan hukum? Ya kita lagi tunggu petunjuk dari Pak Ketua Ketum. Petunjuk terus ya? Petunjuk terus gitu. Ya seperti apa nanti upaya hukum selanjutnya ya kita menghargai atau menghormati bagaimana rangkaian proses pidana yang akan dikembangkan oleh Kejagung
kita berharap itu bahwa prosesnya itu betul-betul murni profesional dan fair, nggak ada apa namanya unsur pengecualian di dalam ya, gitu. Nggak ada lex specialis seperti yang diutarakan oleh Pak Surya Paloh gitu. Tapi kemarin kan di diskusi internal kita di FPM itu saya melihat komentar dari teman-teman di sana bahwa ada motif politik di sana terhadap proses hukum ini. Oh. Ya, tapi pada kesempatan ini saya mau tegaskan bahwa saya pikir tidak ada 1% pun ya intervensi politik. Ini murni persoalan pidana kok. Ya, ini kan program kegiatan VISET tahun 2020 sampai 2021, Betul. 2022 lah ya. Dan sudah tercium Ya, jauh-jauh sudah hari. tercium gitu. Nah, terkait dengan fakta hukum yang terjadi sekarang itu, saya pikir Kejagung itu tidak gegabah lah ya untuk menetapkan Pak Joni sebagai tersangka gitu. Tentu dengan mekanisme dan syarat sebagai tersangka itu mereka sudah kantongi semua. Ya, kalau orang politik mengeluarkan statement tuh, ya itu bacaan politik, ya kan? Coba kita terus membedah dari sisi lain. Ya, ini kan banyak lagi yang saya lihat coba meluruskan kasus, bahkan coba menggiring ke, nah ini kan oknum, ya, bukan partai gitu ya, kan. ya. Nah ini bagaimana ini? Apakah ini dalam rangka juga mempertahankan citra kah? Atau memang wah ini sudah berat? Atau jangan-jangan Nasdem sudah pada titik nadir nih? Iya, iya. Ya, kalau kita bicara potret sampai ke sana juga, ya dari awal tadi saya tegaskan bahwa tagline semangat restorasi, gerakan restorasi itu bagi saya mungkin saya menjustisnya itu ini kadernya nggak paham juga itu gerakan restorasi. Iya, iya sih. Iya, nggak paham mereka. Nah, saya coba paham mungkin tadi waktu bro bicara soal kecelakaan moral tadi. Ya, ya, enggak. Saya coba melihat gerakan restorasi itu di skala kabupaten kita ini, daerah kita gitu kan. Ya, ini kan yang menguasai rejim sekarang di Manggarai Barat ini kan dari Partai Nasdem ya. Betul. Ya, saya tidak melihat sesuatu yang memang menggambarkan mereka itu atau memberikan suatu petunjuk bagi masyarakat untuk menilai bahwa oh ini gerakan restorasi ini. Oh gitu, betul. Nah, ini kan tampang ini pemain semua yang melakukan ini apa namanya akselerasi kebijakan di sini. Ya, tapi saya belum masuk pada level daerah, brother. Saya masih singgung tentang peta politik nasional, gitu kan. Artinya ini partai besar loh, partai besar, dan orang-orangnya juga kita tahu lah, wah ngeri-ngeri semua. Lalu kita coba mengamati ketika Sekjen Pak Joni Plate tersandung kasus, maka Pak Surya menunjuk PLT kan, yaitu Bang Taslim kalau nggak. Ya kita tahu lah Bang Taslim itu siapa. Nah ini juga orang dekat ya di pusaran Pak Surya ya. Anda melihat penunjukan PLT Pak Taslim ini sepengetahuan Pak Lawrence, apakah sudah cukup mewakili restorasi tadi kah? Iya. Iya, sebelumnya itu kalau kita bicara success story-nya Pak Joni Plate itu, saya pikir dia cukup mewakili, menginterpretasikan sejauh mana identitas ini partai yang mengumandangkan dari sisi itu betul. Saya pikir beliau itu sudah nggak ada tandingannya lagi lah di internal Partai Nasdem gitu ya. Karena terkait prestasinya juga, kemudian apa namanya komitmen moral beliau itu saya pikir sebelum terjadi peristiwa pidana korupsi kemarin itu ya banyak inilah standing applause dari masyarakat gitu. Nah, hanya saja memang ya alam wa alam seperti apa persoalan ini yang melilit beliau kemarin, sehingga yang tadinya itu semangat publik menilai beliau itu merupakan suatu role model dari Manggarai Raya ini, tokoh yang menjadi panutan, justru buyar dengan begitunya saja. Dan justru yang terjadi ini kan sanksi sosial dari masyarakat, ya memang orang yang nggak paham politik, ya paradigmanya itu sudah melampaui batas kewajaran untuk memberikan sanksi gitu. Sampai identitas latar belakang sekolahnya seminari Kisol Pak diungkit semua itu. Nah, terkait dengan kehadiran Pak Taslim sebagai PLT ya di sana, ya saya mudah-mudahan saja Pak Surya Paloh, ya saya pikir beliau ini orang berjiwa besar, orang berintelektual, dia mampu memberikan arahan yang baik, memberikan kesadaran moral bagi kadernya itu, ya agar betul-betul untuk berkarya, bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Ya, lalu coba kita baca dari sisi gestur ya. Ya. Kalau brother lihat gestur Pak Surya, ini ada dua.
Ada dua yang kita baca. Ya. Sedih karena memang ini sebuah peristiwa yang mengagetkan ya, membuat publik menjadi terperangah gitu kan. Ya. Apalagi posisi strategis ya, Ya. kadernya itu tertimpa kasus. Ya. Nah, gestur yang Pak Lores baca ini sedih benarankah? Atau sedih untuk mengambil sebuah strategi baru gitu kan? Kalau saya cenderung melihat kesedihan gestur yang ditunjukkan oleh Menteri Pak Surya Paloh itu bukan karena persoalan pergantian ya, tapi yang saya lihat itu dia mengkhawatirkan bahwa pos jabatan Kementerian Kominfo itu bukan diisi dari kader Nasdem lagi ke depannya ini. Sisa periodenya Jokowi ini, Pak, ya. Ya, karena bagaimanapun juga setiap perwakilan kader partai politik di kementerian, saya pikir mereka harus bekerja untuk kepentingan partai, mereka harus menjadi pokok anggur, ya, menjadi dapur partai politik mereka gitu. Dan ini saya pikir berlaku untuk semua parpol, ya, tidak hanya di Partai Nasdem aja. Nah, sehingga ketika lahan di Kominfo ini, pos jabatan Kominfo diisi oleh orang lain, ya, dari parpol lain. Dan saya pikir letak kegundahan dan kekhawatiran Pak Surya itu yang menjadi yang dipertontonkan pada saat kompres kemarin itu. Betul. Saya nggak melihat situasi yang lain ya, tapi saya cenderung melihatnya sampai ke sana. Atau terbalik, jangan-jangan gestur itu dia sendiri takut. Ya. Ya jangan sampai saya juga kena ini. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan saja upaya pengembangan kasus dari Kejagung itu ya, makanya saya tegaskan profesional tanpa ada intervensi, harus diusut semua. Karena ini mega korupsi ya. Artinya para pihak yang sudah tersangka di sini menjadikan program pengadaan BTS ini menjadi lahan bancakan untuk dikorupsi lah ya. Karena memang saya lihat Pak Sis bahwa terkait korupsi yang mereka lakukan itu memang itu sengaja ya, direncanakan dari awal, didesain ya. Bagaimana penyedia jasanya itu ditentukan memang spek kualitas barang yang harus dihadirkan, mereka sudah filter semua. Sehingga di sana itu bicara tentang korupsi tidak hanya mengakibat kerugian negara yang pada dampak akhirnya ya, tapi di sana saya melihatnya itu ada persaingan tidak sehat, ada perbuatan curang, kemudian merugikan korporasi, merugikan juga ya teman-teman yang ikut dalam perebutan tender ini tadi itu. Itu kan bagian dari tindak pidana korupsi juga. Betul. Ya artinya unsur-unsurnya bisa kita lihat ya sejak awal. Ya, dari merencanakan sampai dengan melakukan ya. Oke, kita coba lebih ke sisi lebih luas ya. Tadi Pak Lawrence menyinggung tentang daerah juga ya. Nah, apakah peta politik ya kasus ini berdampak pada peta politik yang terjadi di daerah? Saya pikir bicara terdampak itu sangat terdampak sekali. Iya. Nah, karena bagaimanapun juga bahwa sistem ini, kondisi politik kita di daerah juga itu tidak pernah terlepas dari mentor yang ada di pusat gitu. Nah, sebut saja ketika Pak Gubernur NTT, Bung Victor Bung Tirules, beliau Nasdem juga kan? Iya, mempertontonkan arogansi kekuasaan, dan itu estafet Pak sampai di kabupaten juga. Bupati kita sekarang ini kan mempertontonkan dia punya arogansi kekuasaan juga. Iya. Tampang-tampang preman semua mereka ini. Nah, sehingga saya pikir bahwa masyarakat di sini ya tentu melihat ini suatu pelajaran lah ya. Melihat ini suatu pelajaran bahwa penting juga untuk menentukan pilihan atau memberikan kepercayaan ya kepada calon pemimpin ke depannya itu. Lihat juga kingmakernya itu. Betul. Iya. Apakah kingmakernya itu betul-betul jiwa nasionalis? Betul. Kemudian apakah kemudian the magic of thinking big ya, berpikir dan berjiwa besar untuk bangsa ini atau tidak gitu. Betul. Supaya nanti kan koridornya jelas gitu. Yang kita lihat sekarang ini kan semua partai politik kita yang ada di Indonesia ini, bahwa mereka ikut kontestasi pemilu ini ya motifnya itu hanya satu aja Pak, ya, government business, ya, bisnis kekuasaan. Ya. Dan dalam hal ini sebetulnya konteks kita bernegara ini di Indonesia ini saya pikir ya itu hal yang wajar ya, hal yang wajar itu berbisnis kekuasaan. Namun perlu diketahui juga bahwa semangat kita bernegara ini kan punya tujuan. Betul. Negara itu atau pemerintah boleh berbisnis itu kan hanya ada dua saja. Yang pertama itu public good, yang kedua itu public service. Artinya pemerintah berkewajiban
untuk membangun infrastruktur, ya, Betul. udara, laut. Hmm. Nah, kemudian yang kedua itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat gitu, baik itu pelayanan sektor pendidikan maupun kesehatan. Nah, yang terjadi sekarang di Manggarai Barat, bahkan di NTT sekarang Pasis, bahwa dua sektor ini, sektor pendidikan dan kesehatan, itu tidak betul-betul sesuai dengan moto atau government business ini tadi. Ya, mestinya itu kan di pendidikan, sektor pendidikan menunjukkan atau memberi tongkat komando di situ kepada orang yang kompetensi di bidang pendidikan gitu, supaya dia paham itu, oh, bahwa peradaban pendidikan sekarang seperti ini disandingkan dengan perkembangan digital ya. Itu pun di sektor kesehatan. Nah, yang kita lihat di sini kan pengangkatan kepala dinas kita di sini bukan timbang unta Pak ya. Jadi timbang kontribusi gitu. Nah, sehingga ketika masyarakat atau media menyoroti dua sektor pendidikan dan kesehatan ini selalu saja memberikan pelayanan yang buruk ya, potret yang buruk di situ. Dan sumber persoalannya itu ya bukan di lapangan sebetulnya, tapi bagaimana men-set up sistem ya. Betul. Ya, membuat suatu sistem manajemen tata kelola ya, mulai dari CPU-nya dulu ya. Siapa otak di balik itu untuk ini melakukan manajemennya di sana. Oke. Beberapa waktu lalu saya membaca opini ya dari Pak Lawrence terkait kritik Pak Lawrence terhadap pihak kejaksaan ya. Yang kemarin itu di NTT kalau tidak di Kupang ya. Nah, lalu kemudian Pak Lawrence menyebutkan atau menegaskan bahwa penyidik kejaksaan tidak boleh gertak-gertak saja gitu kan. Kalau bisa ya tangkap semua pelaku-pelaku korupsi yang ada di daerah ini, termasuk bupati. Bahkan terang juga menyebut Bupati Manggarai Barat ya. Nah, saya ingin dapat keterangan ini. Apakah Pak Lawrence yakin bahwa perilaku korupsi ini juga terjadi di daerah ini? Hanya bedanya kan timingnya kan, belum ditangkap aja gitu kan, atau belum tersandung kasus kan. Bagaimana Anda mengkomentari terkait pelaku perilaku ini? Kalau saya jadi penyidik di kejaksaan Pasis, saya sudah tangkap semua ini. Anggaran di NTT. Saya tangkap semua. Nah, kenapa? Kalau kita bicara dari segi bukti petunjuk, bukti permulaan yang cukup, saya pikir itu terpenuhi semua. Tergantung kelehan dan kegesitannya aja gitu. Betul. Ya, mampu nggak identifikasi bahwa ini suatu bukti petunjuk peristiwa pidana gitu. Dari awal masa rezimnya Edi Wen di Manggarai Barat ini, saya melihatnya itu mengarah pada manuver bisnis semua itu ya. Dan kebijakan yang lahir di masyarakat itu ya, memang sampai sejauh ini kita belum melihat terkait dengan akibat dari perbuatan tindak pidananya itu yang menyebabkan kerugian negara ya, perekonomian negara. Tapi saya melihatnya di sini bahwa ada upaya atau situasi, bahkan on re in actua ya, situasi yang betul-betul terjadi bahwa ada discretionary corruption di sana Pak. Ya. Bagaimana korupsi itu dilahirkan melalui kebijakan-kebijakan mereka ambil gitu. Nah, bupati di sini kan selain sebagai pembina pegawai, juga decision maker ya, pengambil keputusan. Nah, sebut saja Pak pemangkasan gaji TKD kita berapa tahun lalu itu. Nah, itu kan alasan argumentasi formalnya nggak jelas itu. Alasan defisit lah, larangan PP 48 lah. Ya, ketika itu mental semua ya, nggak punya dalih lagi setelah itu. Ya, termasuk dugaan korupsi COVID itu ya? Ya, COVID. Yang rumah sakit itu ya? Ya, banyak. Makanya saya selalu tegaskan kepada teman-teman APH kita di Manggarai Barat ini, kalau spirit kita ini betul-betul berada pada level yang maksimal, artinya kita bicara pro justisia di sini ya. Kita siap sumbangsi data ya. Tapi asalkan berjalan. Asalkan berjalan gitu. Jangan sampai kita sudah rekomendasi, Pak ini persoalannya. Tapi nggak jelas Pak proses penanganannya. Ini yang kita malas. Ya. Memang saya melihat kecemasan Pak Lawrence juga pada level itu bahwa sudah dilaporkan namun nggak jalan pula. Nah, ini kan kekhawatiran kita. Penegak soal pro justisia tadi kan. Pak Lawrence, kasus korupsi yang menimpa JGP ini, menteri kita ya. Nah, ini kan soal anggaran yang ada di kementerian. Kalau Pak Lawrence juga mengamati dari anggaran negara, uang negara yang masuk ke Labuan Bajo kan juga fantastis juga. T juga tuh brother. Saya agak pesimis memang, apakah angka T uang negara yang juga masuk ke Labuan Bajo betul-betul juga sesuai tidak gitu kan? Nah, Pak Lawrence mengamati ini jangan sampai kan publik bilang begini Pak Lawrence, ini
pemantau keuangan negara di lembaga, hanya pantau saja. Coba buka aja. Iya, kalau saya melihat beberapa mega proyek yang ada di daerah Manggarai Barat, Labuan Bajo khususnya dari pemerintah pusat itu memang menimbulkan banyak kegaduhan sih sebetulnya. Itu nggak bisa kita hindarkan. Nah, kegaduhan yang terjadi di sini justru berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara itu sendiri, Pak. Ya, sebelum kita berbicara dengan supaya pekerjaan atau tujuan dari proyek ini, tapi kita lebih ke bicara terkait dengan mekanisme perencanaan dulu. Oke. Artinya kan pembangunan high class kita kemarin yang dari Labuan Bajo menuju Golomori itu kan kalau nggak salah itu 500 miliar. Hampir. Ya, 500 miliar, 498 sekian lah. Nah, namun yang terjadi di sana itu kan ada semacam pembegalan hak-hak asasi manusia lah di sana. Nah, ini yang menurut hemat saya bahwa sistem manajemen perencanaan kita itu baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu belum terlalu begitu selektif itu. Bagaimana memitigasi semua dampak atau risiko yang terjadi di lapangan ya. Mestinya kalau kita pure bicara terkait dengan peraturan manajemen perencanaan pembangunan konstruksi. Nah, yang pertama bicara ajasnya itu kan feasibility study ya. Nah, di sana kan ada studi kasus dulu. Uji yang pertama uji topografi, kelayakan lingkungan di sana, konstruktur tanahnya seperti apa, mampu tidak kalau misalnya kita gelar pekerjaan dengan tipe ini misalnya. Nah, yang kedua secara ekonominya itu mampu tidak mendongkrak ekonomi nanti daerah setempat. Yang ketiga itu sosial. Nah, bicara sosial di sini kan, nah apakah nanti pada saat gelar pembangunan itu sendiri itu terjadi ada penolakan dari masyarakat atau tidak? Nah, penolakannya dasar apa? Apakah ada pembegalan lahan? Atau misalnya ada pembagalan terhadap bangunan yang mereka sudah bangun. Betul. Dan ini harus diidentifikasi semua. Nah, yang terjadi kita di sini itu nggak ada itu berpikir sampai ke sana dan prosedur itu nggak ditempuh gitu. Nah, kalau misalnya prosedur ini ditempuh dulu, tentu ada nomenklatur atau anggaran lain untuk membayar semua, memperhitungkan semua ini kerugian masyarakat gitu. Dan disinilah saya pikir bahwa letak tujuan kita bernegara itu belum tercapai gitu. Ya. Ini kan murni betul-betul ya bagaimana bisnisnya kapitalis yang bergandengan dengan kekuasaan itu ya yang penting lancar aja. Ya. Dan di sini saya pikir pemerintah daerah kita di sini dalam hal ini bupati ya korban juga ya. Selain korban juga ya 50%-nya juga ya sumber kegaduhan juga yang membuat dia itu masuk dalam perangkap itu sendiri gitu. Ya. Ini demi pro justisia sebetulnya. Kita ingin mau diskusikan tentang sanksi. Iya. Nah, apa dari kacamata Pak Lorenz ya? Karena saya agak ragu dengan sistem hukum kita ini. Terkait dengan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, lalu sanksinya. Nah, itu kan tampaknya memang kurang memberikan efek jerah gitu lah. Sehingga perilaku tadi kemerosotan mental ya. Bahkan bahasanya Pak Lorenz tadi apa? Kecelakaan moral ya. Ini kan ngeri, Pak. Itu tampaknya memang pada level publik nih masih tidak percaya. Kira-kira dari Pak Lorenz ya mengamati ini soal sanksi ini, itu bagaimana? Kalau saya coba menganalisis kemarin keterangan dari Kejagung sendiri, bahwa saya pikir tidak cukup dengan undang-undang tipikor ya untuk menjerat ini Pak Joni Plate dan DKKA ya. Extraordinary berarti ya. Extraordinary. Saya pikir agar penegakan hukumnya itu lebih komplit, mesti berlaku juga TPPU Pak, tidak pidana pencucian uang. Ya, mesti berlaku itu supaya lebih komplit ini. Betul. Nah, sehingga kalau kita bicara sanksinya itu, saya pikir minimal itu 20 tahun penjara Pak. Ya. Maksimal itu seumur hidup aja. Seumur hidup. Ya, karena apa? Ini kan sudah merugikan perekonomian negara ya, keselamatan masyarakat itu sangat disandra ya akibat dari kebijakan mereka ini. Ya 8T itu angka fantastis. Kalau dimiliarkan 8.000 miliar sekian. Waduh, ngeri. Artinya dari sisi sanksi kita perlu menegaskan bahwa perlu ada efek jerah ya. Jadi tidak lagi jadi kita juga kepengen tidak ada intervensi juga dari sisi politik terhadap siapapun yang bersalah. Betul. Nah, apakah Pak Lorenz yakin bahwa 8T juga ini dinikmati oleh banyak orang sampai ke sel-sel ini? Iya. Saya pikir 8T ini ya ini kan proyek bancakan semua.
dan sampai saya menduga sampai di dapur partai juga nanti kan ikut diseret juga. Ya, Karena ini kan adiknya juga betul. dapat, apalagi yang Iya. partai kan. Mestinya menurut hemat saya Pak Sis, bahwa terkait dengan pengembalian kerugian negara 500 juta kemarin yang sudah dikembalikan adiknya menteri ini, itu langsung ditahan aja itu. Ya, langsung ditahan. Ya, mesti kita harus ingat lagi, tegaskan kembali bahwa di pasal 4 Undang-Undang Tipikor itu ya meskipun kerugian negaranya dikembalikan, Tapi tidak menghilangi kejahatannya. kejahatannya itu Betul. sampai dananya. Dan ini harus menjadi catatan juga gitu. Betul. Jangan sampai menantikan orang ke depannya habis rampung negara Ya, dikembalikan. Ya bebas ini warawiri kan gitu. Justru itu Pak Lorenz. Nah, kegundahan publik hari ini. Nah, oke, kita di penghujung sebetulnya Pak Lorenz. Sebetulnya tujuan kita mengangkat tema ini tidak lebih dari mendorong atau mendidik pemilih, melihat secara cermat partai politik, figur dan juga figur ya. Yang kedua, supaya kita ini sebagai generasi muda perlu melihat semacam role model senior kita atau orang-orang yang kita pandang bisa berikan contoh buat kita. Saya ingin mendapatkan keterangan penutup karena ini tahun politik. Saya kira isu ini strategis juga. Iya. Strategis untuk kita terus diskusikan, karena jangan sampai demokrasi kita dicelakai atau dinodai oleh tangan-tangan kotor ini kan. Silakan Pak. Iya, tentu semangat kita menjelang tahun-tahun pemilu ini, kita mengharapkan masyarakat itu sebagai pemberi kedaulatan itu ya betul-betul mampu melihat para kontestan ini baik di level pileg harus betul-betul menguasai jiwa dan karakter mereka gitulah ya. Nah, yang saya mau tegaskan bahwa ketika kita berbicara partai politik ya sebagai semangat kita atau motivasi kita untuk memberikan pilihan, memberikan kedaulatan. Betul. Yang saya mau tegaskan bahwa ideologi partai itu nggak berlaku sebetulnya Pak. Ya, ideologi partai itu nggak berlaku dalam sistem pemerintahan kita. Ini kan hanya syarat-syarat RDRT aja agar memenuhi atau syarat sebagai bahwa kita ini negara Pancasila gitu kan. Sehingga ADRT-nya itu ya pro NKRI semua ya, mengandung nilai-nilai Pancasila semua gitu kan. Tetapi pada konteks pengambilan keputusan atau kebijakan, ya itu cenderung pada di luar koridor itu tadi, ideologi partai itu. Nah, sehingga yang menjadi pegangan kita sebetulnya saat ini kalau kita mau fair ya sistem politik kita ini, ya salah satu standar yang harus kita menentukan pilihan itu ya siapa sih kingmaker di balik partai ini? Ya. Siapa sih ketua umumnya? Persis. Nah, kalau misalnya itu ketua umumnya itu sebut saja ya pebisnis ya, kemudian ya punya segurita misalnya investasi di mana-mana, betul. Dan saya pastikan di daerah-daerah yang dia sudah lakukan investasi dia akan titipkan semua kader-kader di situ untuk mengamankan kuota ini tadi. Betul. Proses perizinan segala macam. Nah, sehingga yang saya mau harapkan kepada masyarakat ya, terutama ini Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi NTT Pak Sis ya, ya cobalah kita harus betul-betul bahwa 5 tahun terakhir ini kita mesti melakukan refleksi moral ya. Refleksi moral, kira-kira gubernur kita, bupati kita saat ini sudah dalam fase bahwa dia ini penjabat publik atau tidak, jadi budayanya masyarakat atau tidak, kan begitu. Kasarnya ini penjabat publik ini kan budayanya masyarakat gitu. Jangankan jadi penjabat publik, jangankan jadi budak masyarakat. Ini kan budak kapitalis yang terjadi Pak. Jadi bro ini ragu tentang integritas partai politik ini. Ya, saya sangat ragu ya, karena sekali, betul sih ya, kalau kita bidik Partai Nasdem ini kan kumpulan banyak pengusaha ini. Ini taipan semua di dalam. Komposisinya jelas itu. Partai melayani masyarakat atau mengumpulkan kekayaan ini? Ya kan? Iya. Ya, sehingga itu tadi saya berharap kepada masyarakat Manggarai Barat ini supaya kita, kalau memang harapan kita ke depannya itu nilai-nilai demokrasi terkandung dalam kebijakan yang akan kita dapatkan nanti ke depannya itu, mari kita lakukan refleksi secara keseluruhan gitu. Mulai dari kebijakan A sampai Z itu dari hulu sampai hilir ya kita harus lakukan refleksi. Betul. Supaya nanti kita punya kesadaran moral lah bernegara ini. Saya memilih pemimpin ini kemarin
Ya. Karena historinya jelas, ya integritas, segala kapabilitas, kapasitas segala macam itu sudah teruji lah. Saya sih bagi prinsip saya pribadi pasti bahwa saya menilai atau saya mengharapkan itu pemimpin itu nanti tidak melakukan upaya perampokan uang negara ya, mengharapkan pemimpin yang bersih. Ya bagi saya silakan aja you rampok uang negara gitu. Tapi you rampok harus pakai hati lah. Jangan rampoknya itu isi tulanya semua itu diembat semua. Ya masyarakat dapat apa ya. Makanya saya sampaikan di forum diskusi kita kemarin. Kalau saya jadi bupati nanti ya, APBD nanti itu 10% itu saya sisihkan ke penegak hukum nanti. Ya, 5%-nya untuk kejaksaan, 5% untuk kepolisian. Ya. Tujuannya? Ya tujuannya itu supaya kita semangat ini untuk cuci gudang lah, bersih-bersih semua. Supaya tidak korupsi lagi ya. Supaya kita restart lah ini daerah ini ya. Sayang sekali kita punya brand super premium tapi tidak didukung oleh kesadaran moral kita untuk mengurus daerah ini bahwa kita ini layak untuk mendapatkan ini predikat itu. Oke, demikianlah dialog kami sore hari ini bersama Ketua PKN Manggarai Barat Labuan Bajo. Nah, sebetulnya catatan terakhir kita bahwa tujuan kita membuat diskusi ini tidak lebih untuk memberikan pendidikan kepada publik bahwa tujuan kita bernegara, tujuan kita berpartai politik tentu untuk kebaikan bersama, tidak untuk kelompok orang saja atau oknum saja. Apalagi menjelang pemilu 2024, isu ini adalah sebuah momentum terus-menerus kita lakukan pencerahan karena ini seksi supaya masyarakat disadarkan arti pentingnya memilih partai, pentingnya memilih figur. Betul-betul prinsip dan integritasnya itu betul terukur di level publik. Baiklah, sampai jumpa bersama kami di KL Podcast Next. Ini podcast pertama Pak Lawrence. Nanti pada isu-isu krusial lagi kita akan undang beliau ini pada part 2. Tentu dalam hubungan karena beliau adalah concern di penegakan hukum, anti korupsi, ya, mau berantas seluruh tikus-tikus ini supaya isu berikutnya kita juga akan undang. Mudah-mudahan tidak ada kecelakaan di Manggarai Barat seperti yang terjadi di Kominfo. Ya, saya harapnya supaya ada kecelakaan gitu ya, supaya kita bisa sebenarnya lebih fair lagi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.